Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bertemu lagi di pelajaran Al-Quran Hadis kelas 2. Hari ini Bapak akan melanjutkan penjelasan tentang menulis huruf hijaiyah atau huruf Arab ya. Kemarin kita sudah belajar mengenal atau mengetahui huruf hijaiyah. Ada berapa? Ada 28, 29 jika ditambah hamzah, kemudian 30 jika ditambah lam alif. Nah, sekarang kita belajar menulis huruf hijaiyah secara bersambung. Cara menulis huruf Arab atau huruf hijaiyah yang pertama yaitu penulisan huruf Arab dimulai dari kanan ke kiri. Nah, kebalikan dari menulis huruf Indonesia atau huruf Latin. Kalau huruf Latin dari kiri ke kanan. Sekarang huruf Arab cara menulisnya adalah dari kanan ke kiri. Kemudian jumlah huruf Arab seperti Bapak jelaskan tadi ada 28, 29 jika ditambah hamzah dan 30 jika ditambah lam alif. Huruf-huruf hijaiyah itu ada yang dapat menyambung dan disambung. Ada yang bisa disambung tetapi tidak bisa menyambung. Masing-masing mempunyai bentuk huruf sesuai posisinya. Apakah posisi awal, di depan, tengah, dan di belakang itu bentuk hurufnya berbeda-beda. Di antara huruf-huruf itu terdapat beberapa huruf yang dapat disambung dan menyambung, dan beberapa huruf yang hanya dapat disambung dan tidak bisa menyambung. Semua huruf Arab atau huruf hijaiyah adalah konsonan, termasuk alif, wawu, dan ya. Maka mereka memerlukan tanda vokal atau harokat atau syakal. Tanpa syakal atau harokat, huruf Arab tidak bisa berbunyi. Nah, ini adalah bentuk dari huruf alif, bentuk awal atau bentuk terpisah, bentuk sendiri. Kemudian tidak mempunyai bentuk depan karena tidak bisa menyambung, tidak mempunyai bentuk tengah karena tidak bisa menyambung, dan ini bentuk apabila disambung, bentuk akhirnya seperti ini ya. Kemudian ba juga ini bentuk awal, bentuk terpisah, ini bentuk apabila menyambung, bentuk awal. Ini bentuk tengah apabila di sebelumnya ada huruf dan sesudahnya ada huruf juga, bentuk tengahnya seperti ini. Kemudian ini adalah bentuk akhir atau apabila berada di akhir kalimat huruf ba seperti ini, dan seterusnya. Tak juga. Kemudian sa, jim, ha. Ha ini dilambangkan dengan huruf H yang dikasih garis karena ada nanti huruf H juga dilambangkan dengan huruf H. Kemudian kho, bentuk awal, tengah, akhir. Dal tidak mempunyai bentuk awal karena tidak bisa menyambung, tidak mempunyai bentuk tengah juga karena tidak bisa menyambung, hanya mempunyai bentuk akhir. Kemudian zal sama juga, ro sama juga, za juga. Kemudian sin. Nah, sin ini bentuk awalnya ini apabila menyambung, ini bentuk tengahnya, dan ini bentuk akhir apabila berada di akhir kalimat. Kemudian shin, swat, dot, to, zo, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, wawu. Wawu juga tidak mempunyai bentuk awal untuk menyambung kalimat sesudahnya, juga tidak mempunyai bentuk tengah karena tidak bisa menyambung, hanya bisa disambung, yaitu berada di akhir kalimat. Ha, lam alif. Lam alif bunyi kalimat awalnya adalah sama dengan lam, L. Hamzah, maaf, hamzah bentuk tidak mempunyai perubahan bentuk karena hanya dikasih seperti jembatan ya, antara huruf yang menyambung dan yang disambung ada penyambungnya atau jembatannya seperti jembatan, tidak mempunyai bentuk, tidak berubah bentuk.
kemudian ya terakhir. Nah, ya ada bentuk awal, bentuk tengah, dan bentuk di belakang atau bentuk akhir. Nah, cara menyambung huruf hijaiyah di antara 28 atau 30 huruf hijaiyah tadi terdapat huruf yang dapat disambung dan menyambung. Ada yang bisa disambung dan bisa menyambung. Ada yang dapat disambung tetapi tidak dapat menyambung. Di bawah ini adalah huruf-huruf yang dapat disambung tetapi tidak dapat menyambung. Yaitu ada 6 huruf. Yang pertama alif, kemudian dal, kemudian zal, ra, za, dan wawu. Ada 6 huruf yang dapat disambung tetapi tidak dapat menyambung, alias hanya mempunyai bentuk akhir dari penulisan yang kita pelajari tadi. Tidak ada bentuk awal untuk menyambung, tidak ada bentuk tengahnya juga. Hanya bentuk terpisah dan juga bentuk akhir kalimat atau bentuk di belakang. Nah, ini contoh-contoh yang akan Bapak berikan secara terpisah dan bersambung. Nah, alif tadi tidak bisa menyambung, jadi harus terpisah dari kha dan zal. Kha dapat menyambung, zal dapat disambung tapi tidak dapat menyambung karena ini ada di akhir. Sa'ala ini hamzah tidak mempunyai perubahan bentuk, hanya hamzah disamakan dengan alif karena cara membaca dan juga hukum bacaannya sama dengan alif. Kemudian ra tidak dapat menyambung, za tidak dapat menyambung, qaf dapat menyambung tapi berada di akhir. Jadi semuanya menjadi terpisah. Wawu tidak dapat menyambung, jadi baknya terpisah sendiri dan seterusnya. Pelajari sendiri ya. Ini juga contohnya. Nah, untuk tugas kalian didengarkan, diperhatikan baik-baik, menulis huruf hijaiyah secara terpisah dan bersambung. Nah, kecuali yang ada di sini ya, tidak boleh sama dengan yang ada di sini. Kalian cari sendiri 10 contoh menulis huruf hijaiyah secara terpisah dan bersambung. Minimal 3 huruf, boleh lebih ya. Minimal 3 huruf, boleh lebih. Membuat 10 contoh huruf hijaiyah terpisah dan bersambung. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat belajarnya walaupun masih belajar dari rumah. Tetap jaga kesehatan, selalu berdoa kepada Allah semoga dapat cepat kembali ke sekolah. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.